Ayo, silakan. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Mungkin sedikit saya perkenalkan lagi, saya Ahmad Jayadi. Starting balap ini tahun 92, selesai 2011. Kurang lebih 20 tahun lebih ya saya balap. Terus berbagai kejuaraan nasional, saya pernah juara dari kelas 110 cc, 125 cc, 250 sampai 600, alhamdulillah saya pernah juara. Dan yang menarik adalah saya itu pernah menjadi wildcard Indonesian Grand Prix tahun 96-97 bersama Valentino Rossi tahun 97. Tahun 96, ya 97. Waktu itu Valentino Rossi pakai Aprilia, timnya Nastro Azzurro. Ada ingat nggak? Dulu Aprilia. Kalau orang lama sih saya ingat tuh Aprilia dulu. Oh, oke. Dan kesibukannya sekarang adalah selain menjadi komisi safety di Ikatan Indonesia, juga di racing team. Jadi saya itu membina pembalap-pembalap muda yang potensi untuk berkiprah nasional. Nah, salah satunya pembalap Surabaya itu ada Tommy Salim, itu pembalap saya tuh, Tommy Salim. Yang awal saya memperankan dia. Terus saya juga ada Alin Ahas dan kemudian ada SCT. Ya, itulah sedikit dari aktivitas saya. Selain saya juga ke Mandalika, menjadi instruktur di Mandalika sekarang. Gitu, Mbak. Oke, ini kalau misalnya teman-teman pengen tanya langsung, boleh ya seputaran riding yang baik dan benar seperti apa, langsung tanya ke ahlinya. Gitu ya. Terima kasih. Jadi tadi riding kita enak banget, seru. Sayangnya kurang panjang dikit ya. Tapi saya udah keliling kota di Indonesia di Motoplex, dan menurut saya riding hari ini itu paling enak. Tepuk tangan nih buat Surabaya. Ya, saya dulu tepuk tangan. Surabaya paling keren nih karena ridingnya tadi saya paling enak. Kebetulan juga saya pakai Touareg 650. Wow, powernya. Kemarin saya pakai itu, pakai 85. Oke. Ya, pakai motor ini. Sekarang pakai Touareg, terus perfecto itu. Mantap. Jadi ingat saya waktu balap 600 cc dulu. Kalem ya rasanya ya. Keren lah pokoknya Surabaya. Oke, teman-teman, kita tahu bahwa motor itu kan sekarang memang paling pas ya buat kita aktivitas ya. Kita buat ke kantor, kita buat kemana, apalagi Surabaya juga termasuk kota yang lumayan macet. Kayaknya menggunakan motor itu paling pas. Tetapi kita tahu bahwa motor ini potensi kecelakaannya itu paling tinggi. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini Motoplex bersama saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa safety itu penting. Keamanan kita, karena di jalan itu bukan hanya kita sendiri, juga ada orang lain. Next. Nah, faktor apa sih yang paling banyak terjadi kecelakaan itu karena apa? Ada yang tahu? Oh, halo. Bang Jo, ada yang tahu? Bang Jo, kita tes Bang Jo. Aduh, udah dikeluar faktor manusia ya. Jadi faktor manusia. Ya, memang di sini makanya kita ada di sini adalah, atau saya sendiri, untuk mengingatkan teman-teman bahwa kita aware terhadap safety. Sebenarnya itu semua karena faktor manusianya. Kalau sekarang itu banyak orang kadang-kadang handphone lah, terus ya banyak faktor ya. Galau, mungkin habis dimarahin pacarnya, ya kan? atau yang dia itu ngebut-ngebut karena masuk kantor atau sekolah terlambat lah. Ya sebenarnya hal kayak gitu kan, kalau kita aware, kita sadar bahwa safety itu dari kita, tentunya kita juga bisa atur waktunya sehingga di saat kita berkendara itu akan lebih aman, lebih safe. Kita bisa lebih enjoy ridingnya, nggak harus buru-buru tapi aman. Next. Nah, ini ada beberapa faktor yang pasti teman-teman juga tahu bahwa faktor kesehatan, kondisi jalan, cuaca ini yang faktor paling pendukung di jalan. Apalagi sekarang Indonesia yang dari Desember sampai Februari ini kan musimnya musim hujan. Jadi tentunya harus lebih berhati-hati, jalan licin, hujan.
untuk mungkin dari segi orangnya kita ya itu tadi secara waktu mesti lebih prepare lah. Jangan sampai jadi kita harus lumpuh. Kemudian kalau dari segi motornya mungkin pressure bannya, memang kondisi bannya harus kita cek apakah bannya ini kondisinya berapa persen. Jangan sampai ban botak, pressure keras, itu cocok banget tuh. Bisa kayak di salju nanti naik motornya. Jadi kondisi bannya mesti pastikan masih baik, kemudian pressure-nya juga bisa kita adjust. Apakah kita menggunakan untuk sendiri, ride sendiri, atau kita berboncengan, itu pressure-nya bisa beda. Jadi mungkin range-nya kalau kita pakai sendiri 20 lebih sampai 25 saya kira oke ya. Tapi kalau untuk boncengan mungkin 30 lebih. Itu pressure-nya, sehingga ini menambah grip dari bannya supaya kita tuh makin aman. Abang tanya, gimana caranya melihat bannya mulai gundul atau pressure dari bannya itu ya kurang tuh seperti apa tuh? Gini, kalau ban reguler itu yang ban ada kembang, ada patternnya itu ada titik di mana kalau kita perhatiin itu semua ATPM itu ada titiknya loh di bawah itu. Kalau kita cari itu ada semacam apa ya? Iya, ada tanda. Kalau dia udah menyentuh area itu artinya udah apa namanya? Udah habis. Lalu beda lagi kalau nanti ban slick. Kalau ban slick itu ada bolongan. Ini teman-teman tahu kalau ban slick ada bolongan, jadi bannya tuh memang tidak ada pattern, tidak ada kembangnya, tapi dia ada bolongan-bolongan. Nah, bolongan-bolongan itu tandanya ketika bolongan itu udah habis, berarti ban itu udah botak. Oh, gitu. Berarti lihat dari bannya juga ada ya? tandanya. Oh, ada tandanya. Gitu. Dan saya kira kalau menggunakan ini juga untuk pressure, kayaknya untuk ban yang reguler kan komponnya agak hard, agak keras. Tentunya bisa lebih apa namanya pressure lebih sedikit, nggak apa-apa, lebih aman. Kalau untuk yang pakai soft kompon mungkin bisa pressure-nya agak keras sedikit, mungkin masih oke lah. Back dulu. Back. Kemudian ini penting mengenai kondisi kita. Jadi dalam riding itu ada dua hal faktor utama ya. Pertama, kita mengenal diri kita sendiri. Ya contoh kayak riding kita tadi. Jujur, yang tadi saya bilang kebetulan saya pakai motor Touareg yang enak banget. Terus groupingnya yang depan-depan juga teman-teman semuanya yang super baik ya. Jadi ngepas kan. Memang riding paling enak itu adalah ketika rhythm kita, grup kita itu dengan artinya dengan kemampuan yang sama itu paling enak. Kayak gitu. Nah, tapi yang mau saya maksud di sini adalah ketika kita riding itu enjoy, kita enak, itu enggak apa ya. Jadi concern kita harus lebih juga. Tapi sih kita dapetin bahwa riding ini benar-benar apa ya, bisa dinikmati gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu maksa. Misalnya, oh kayaknya gue ikut grup ini, tapi kok kayaknya ngebut banget nih, misalnya gitu. Nggak sesuai dengan pace kita, nggak sesuai dengan rhythm kita. Nah, sebaiknya jangan pernah maksa. Kita harus beda grup. Nah, itu penting. Jadi memang kalau misalnya kita pergi touring biasanya itu kan ada grup A, grup B, grup C ya, walaupun satu itu. Jadi biasanya itu yang kalau grup A itu grup yang mohon agak kencang, terus B yang sedang, terus C itu yang biasanya yang lebih pelan lagi. Kayaknya biasanya kayak gitu. Supaya riding itu bisa nikmat enak. Kemudian dengan kondisi kesehatan ini, selain kita tahu bahwa diri kita dengan skill kita, kemampuan kita sadar, kemudian kesehatan kita yang sangat penting. Jadi jangan sampai teman-teman ngerasa, apalagi mau touring jauh, mungkin badannya agak flu atau ya pokoknya kesehatannya kurang baik, habis minum obat, sebaiknya kita tahu lah. Makanya biasanya juga kalau kita mau touring jauh kan kita prepare jauh-jauh hari ya, sehingga ya kita jaga kondisi kesehatan kita lah. Mirip seperti pembalap, misalnya mau balap bulan depan, maka dari hari ini juga kita dari sebulan bahkan kewajiban pembalap itu menjaga fisiknya untuk supaya selalu siap di saat perlombaan. Begitu pula kalau mau riding, mau touring jauh, pastinya perlu fisik yang baik, yang makanya kita prepare untuk menjaga hal itu. Berarti Bang,
Kalau mau touring itu perlu latihan fisik nggak? Sebenarnya bukan latihan fisik kalau touring, tapi lebih kepada jaga fisik kita ya, supaya bukan dijaga aja. Yang paling penting adalah kita menggunakan motor. Mungkin yang dimaksud mbaknya latihan adalah gini. Mungkin ketika motor ini motor baru pertama kali kita pakai misalnya, jadi baik itu pakai dulu lah untuk riding sedikit untuk lebih mengenal terhadap motornya. Kenalan sama motor gitu. Betul, jadi kenalan sama motornya sehingga di saat riding touring nanti kitanya udah enjoy, udah ngerti motor ini seperti apa. Next. Nah mungkin ini juga salah satu faktor ya, maksudnya untuk kita berkendara aman, yaitu tentang riding gear. Jadi seperti hari ini mungkin teman-teman tahu bahwa saya juga hanya pakai pes, juga nggak pakai glove gitu. Terus tapi yang paling utama kan helm saya pakai. Pokoknya dalam situasi ini teman-teman tuh sadar tahu bahwa ketika Anda menggunakan riding gear yang bukan ngebut, maka Anda jangan ngebut. Ya, jadi memang kita nggak pungkiri bahwa dengan lifestyle sekarang kita tahu namanya sunmori, seperti kita hari ini kita riding pendek dekat-dekat, ya memang riding kita bukan yang safety full seperti kita mau touring jauh. Jadi kadang-kadang kita pakai celana pendek, terus ya pakai helmnya yang alpes. Ya tentunya kita sadar kita menggunakan riding gear seperti itu bukan untuk ngebut, tapi kita mau enjoy riding aja, kayak gitu. Beda hal kita misalnya touring jauh, ya tentunya helmnya yang alpes, kemudian glove-nya, pastinya jaketnya juga yang ada protektor, kayak gitu. Saya kira teman-teman juga pasti ngerti. Tapi sekali lagi pada kesempatan yang baik ini saya mengingatkan gitu ya. Jadi supaya teman-teman selalu ingat terhadap safety. Next. Nah, ini mungkin riding gear, kemudian faktor cuaca. Nah, kemudian ini masalah braking, ini teknik riding ya. Kalau bicara riding, mungkin teman-teman yang selama ini kalau dalam kota riding, ada nggak yang pernah touring keluar? Malaysia. Udah pernah Malaysia. Yang pernah keluar kota lagi jauh? Kampung. Oke. Nah, jadi kalau mungkin di dalam kota, ya apalagi kita macet segala macam, memang penggunaan rem kebiasaan Anda mau rem depan mau belakang, mungkin speed under 50 yang di bawah 50 sih mungkin dengan cara seperti aja bisa, karena itu speednya rendah. Tetapi yang saya maksud ini adalah pentingnya braking, persentase braking, rem depan, rem belakang, penggunaannya seperti apa ini sangat penting. Ketika Anda misalnya dadakan atau speed Anda itu lebih dari kurang lebih 80 mungkin 100, ketika Anda harus berhenti tiba-tiba karena adanya mungkin lupa, mungkin ada mobil yang mendadak atau ada orang nyebrang mau di jalan, itulah pentingnya teori ini. Ada yang tahu nggak persentasenya nih? Kalau rem depan bisa total pengeremannya berapa persen? Depan 70%. Mantap. Dari mana nih? Dari mana? Halo, perkenalkan nama saya Nathan. Dari komunitas. Saya nggak punya komunitas. Nanti daftar sama Bang Jo. Hadiahnya mana? Dia. Nih, bener nih. Jawab bener nih. Mantap nih.